Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam channel Pak Reno, yaitu Math Channel. Hari ini masih sama, kita akan membahas tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar, khususnya adalah pemangkatan bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pemangkatan bentuk aljabar, tentunya kita sudah belajar tentang pemangkatan pada bilangan bulat. Nah, contohnya, kalau misalkan Pak bilang di sini 2 pangkat 5, itu berarti 2 kita kalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 5 ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat 4 berarti itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, berarti pemangkatan itu artinya adalah perkalian berulang. Hal tersebut juga berlaku pada pemangkatan bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung menyimak penjelasan pengerjaan soal berikut. Terdapat pada contoh halaman 133 nomor 1 sampai 4 itu yakni adalah nomor 1A sampai D. Kita lanjut ke untuk nomor 1A. Kalian bisa lihat di sini dalam kurung 7A pangkat 2. Itu artinya bahwa semua yang di dalam kurung ini, yang ada dalam kurung itu kita kalikan sebanyak 2 kali. Kalau dia pangkat 3 berarti kita kalikan sebanyak 3 kali. Kalau dia pangkat 4 kita kalikan sebanyak 4 kali dan seterusnya. Kita lihat di sini sehingga dia pangkat 2 maka 7A pangkat 1 di sini ini pangkat 1 ya. Kalau tidak ada tertulis seperti ini itu artinya pangkat 1. 7A pangkat 1 dikali 7A pangkat 1. Caranya adalah kalau untuk perkalian untuk pemangkatan dan dalam bentuk perkalian seperti ini, kalian kalikan terlebih dahulu angkanya, yaitu 7 kali 7 49. Sekarang A pangkat 1 kali A pangkat 1. Nah, dalam perkalian yang sudah Pak ajarkan, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya diapakan kalau kali? Ya, dijumlahkan ya. Sehingga 49 A pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 menjadi 2. Sehingga hasilnya adalah 49 A pangkat 2. Oke, kita lanjut pada nomor yang berikut. Dalam kurung 9AB pangkat 2 dipangkatkan 2. Artinya, semua yang di dalam kurung ini kita pangkatkan 2. Jadi 9AB pangkat 2 dikali 9AB pangkat 2. Kita kalikan dulu yang angka 9 kali 9 81. Terus kita lihat yang Pak bilang bahwa kalau tidak tulis berarti ini pangkat 1 ya. Tidak ada tulis pangkat berarti ini pangkat 1. Sehingga A pangkat 1 kali A pangkat 1 berarti tetap kita jumlahkan karena kali, yaitu A pangkat 1 tambah pangkat 1. Terus B nya adalah B pangkat 2 kali B pangkat 2. Berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. B pangkat 2 tambah 2. Sehingga hasilnya adalah 81 A pangkat 2 B pangkat 4. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 agak sedikit berbeda. Kalian bisa lihat di sini negatif 11M pangkat 3 pangkat 2. Kalau di sini negatifnya di luar, berarti negatifnya tidak termasuk dalam perkalian berulang. Artinya dia tidak perlu kita kalikan negatif lagi. Karena dia di luar kurung, sehingga pengerjaannya adalah tetap negatifnya di luar kurung. Yang kalian kalikan itu adalah 11M pangkat 3. Gitu, 11M pangkat 3 sebanyak dia punya pangkat. Karena ini pangkat 2, jadi 11M pangkat 3 kali 11M pangkat 3. Seperti itu. Terus Pak, bagaimana? Ya kita operasikan seperti biasa. Negatifnya tetap di luar. 11 kali 11 121 kalian bisa cakar. Terus karena di sini M pangkat 3 kali M pangkat 3, maka M-nya itu 3 tambah 3. M pangkat 3 tambah 3 karena kali ya. Sehingga negatif 112 M pangkat 6. Oke, untuk yang nomor 4 agak sedikit berbeda. Kalau untuk nomor 4 ini tanda negatifnya berada pada dalam kurung. Secara otomatis tanda negatifnya juga terhitung dalam perkalian berulang atau pangkatnya ini. Sehingga kalian bisa lihat negatif 15 M pangkat 4 N pangkat 3 dikali negatif 15 M pangkat 4 N pangkat 3. Karena di sini pangkat 2 jadi kita kalikan yang dalam kurung semua sebanyak 2 kali. Seperti biasa kita kalikan yang angka terlebih dahulu. Negatif 15 dikali dengan negatif 15. Negatif kali negatif positif, 15 kali 15 225, kalian bisa cakar. Terus Pak, yang M dan N bagaimana? Yaitu kalian sesuaikan dengan variabel yang sama. M dengan M, N dengan N, seperti yang tadi A dan B itu. Jadi M-nya karena kali, jadi M pangkat 4 ditambah M pangkat 4. Artinya M pangkat 4 tambah 4. Karena perkalian ya, M-nya pangkat 4 ditambah 4. Terus N-nya karena kali juga berarti dia tambah N pangkat 3
tambah 3. Sehingga hasilnya adalah 225 M pangkat 8 N pangkat 6. Wow, nampaknya soalnya semakin susah guys. Tapi kalian jangan berpikir bahwa ini susah. Sebenarnya kalian kalau sudah memegang konsep pemangkatan, yaitu perkalian berulang, sebanyak apapun pangkatnya kalian dapat menyelesaikan soal berikut. Oke, kalian bisa lihat soalnya negatif 5 P pangkat 2 Q pangkat 3 dipangkatkan 4. Seperti tadi Pak bilang, dia mau pangkat berapapun, kalian tinggal kalikan sebanyak pangkatnya gitu. Jadi negatif 5 P pangkat 2 Q pangkat 3 kita kali dengan negatif 5 P pangkat 2 Q pangkat 3 dikali negatif 5 P pangkat 2 Q pangkat 3 dikali 5 negatif 5 P pangkat 2 Q pangkat 3, karena dia kalikan sebanyak 4 kali karena dia pangkat 4. Kalau dia pangkat 5 kalikan sebanyak 5 kali, kalau dia pangkat 10 kalikan sebanyak 10 kali, dan seterusnya. Nah, untuk pengerjaannya masih sama, kita kalikan yang angka dulu. Negatif 5 kali negatif 5 itu positif 25 ya. Terus positif 25 dikali negatif 5. Positif 25 kali negatif 5 itu negatif 125. Kalian bisa cakar. Negatif 125 dikali negatif 5, maka hasilnya adalah positif 625. Itu kalian bisa cakar juga. Nah, untuk P-nya kalian bisa lihat. P-nya itu kalian jumlahkan saja dia punya pangkat. Ya, berarti karena ada perkalian sebanyak 4 kali, berarti 2-nya ini kalian jumlahkan sebanyak 4 kali. Jadi P pangkat 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Seperti yang angka di atas ini. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Karena dikali jadi kita tambah. Terus Q-nya bagaimana Pak? Sama juga. Q-nya juga. Q pangkat 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sehingga tinggal kalian jumlahkan. 625 P pangkat 8 Q pangkat 12. Oke, next untuk soal berikut. Masih sama juga. Kalian bisa lihat di sini, tapi ini negatifnya di luar, berarti tidak terhitung ya dalam perkalian berulang. Negatifnya tetap di luar. X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 4 pangkat 5, artinya dia dipangkatkan 5. Ada cara yang tercepat. Ada cara yang cepat Pak mau ajar. Kalau misalkan seperti ini ya dia punya soal. Negatif X pangkat 2 X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 4. Kita pangkatkan 5. Cara cepatnya adalah kalian tinggal buat seperti ini. Negatifnya karena di luar, kalian tulis kembali negatif. X nya kalian lihat ini pangkat 3 ya. X pangkat 3 terus kita pangkatkan 5 lagi. Kalau pangkat dipangkatkan, kalau dalam aturan pangkat berarti dia kali. Berarti X pangkat 3 kali 5. Terus Y nya juga seperti itu. Y pangkat 2 kali 5. 2 kali 5. Terus Z nya itu berarti Z pangkat 4 kali 5. Z pangkat 4 kali 5. Hasilnya akan menjadi X pangkat 15. Y pangkat 10. Z pangkat 20. Negatif ya. Negatif X pangkat 15. Y pangkat 10. Z pangkat 20. Apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama. Kalian lihat ya. X pangkat 15, Y pangkat 10, Z pangkat 20. Kalau untuk pengerjaan secara panjang itu berarti kalian harus kalikan dia sebanyak 5 kali gitu. Tapi kalau mau cara cepat ya seperti ini. Tinggal kalian kalikan saja dia punya pangkat. 3 kali 5, 2 kali 5, 4 kali 5. Seperti itu. Nah, untuk yang ini juga berlaku hal yang sama. Kalian bisa lihat ya. Ini dia punya hasil kan 625 P pangkat 8 Z Q pangkat 12 ya. Sekarang Pak mau jelaskan. Kalian lihat di sini. Di sini karena ada negatif 5 berarti negatif 5 kalian pangkat 4. Negatif 5 kalian pangkat 4. Setelah itu P-nya ini karena dia pangkat 2 kita pangkatkan 4 lagi. Sehingga dia jadi P pangkat 2 kali 4. Setelah itu Q pangkat 3 kita pangkatkan 4 lagi. Q berarti 3 kali 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 5 pangkat 4 itu 625. Positif 625. P pangkat 2 kali 4 itu P pangkat 8. Dan Q pangkat 3 kali 12 berarti kali 4 berarti Q pangkat 12. Sama kan hasilnya? 625 P pangkat 8 Q pangkat 12. Oke, kita masuk pada pemangkatan suku 2. Sifat-sifat pemangkatan suku 2. Nah, ini sifatnya adalah A tambah B pangkat 2. Itu berarti yang di dalam kurung ini kita pangkat 2 ya. Berarti A tambah B kali A tambah B. Seperti itu. Nah, proses perkaliannya seperti pada pertemuan video kali lalu, yaitu kalian kali satu persatu. A kali A, B kali A kali B,
B kali A, dan B kali B. A kali A itu adalah A kuadrat, A kali B adalah AB, B kali A tetap AB karena harus disebut secara alfabetis. Artinya kalian harus sebutnya dari A ke Z gitu, artinya secara berurutan. B kali A AB, terus B kali B, B kuadrat. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini hasil jumlah dari AB tambah AB. Nah, cara cepatnya adalah kalian bisa lihat di sini. A tambah B kuadrat itu berarti A kalian kuadratkan, hasilnya A kuadrat. Setelah itu 2 kalian kali A kali B. 2 kali A kali B hasilnya adalah 2AB. 2AB. Setelah itu B kalian kuadratkan, hasilnya B kuadrat. Simpel kan? Seperti itu, tidak perlu kalian jabarkan. Itu cara cepatnya. Nah, sifat yang kedua juga berlaku hal yang sama. Kalau kalian mau jabarkan dia, berarti A kurang B pangkat 2, berarti kalian buat A kali B. A kurang B kali A kurang B. Cara pengerjaannya sama, A dikali A kuadrat. A kali negatif B, bedanya di sini A kali negatif B, negatif AB. Negatif B kali AB, negatif AB. Seperti yang tadi Pak bilang, dia harus diurutkan secara alfabetis. Terus negatif B dikali negatif B, positif B kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Itu cara panjangnya. Nah, untuk cara cepatnya seperti tadi, A kurang B kuadrat di pangkat 2. Berarti A kita kuadratkan, hasilnya A kuadrat. 2 dikali A, 2A, dikali negatif B, maka negatif 2AB. Terus negatif B dikuadratkan, hasilnya adalah positif B kuadrat. Seperti itu sifatnya. Nanti ada contoh soal untuk bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini. Nah, kita kembali ke contohnya yang sifat yang tadi. Itu terdapat pada contoh halaman 134 nomor 1A dan B. Untuk nomor 1A, kalian bisa lihat X tambah 4 pangkat 2. Kalau pakai cara cepatnya, kalian bisa lihat tadi yang sifat A tambah B kuadrat. Itu kalian bisa buat X dipangkatkan 2, hasilnya adalah X pangkat 2. Sudah. Setelah itu 2 ini, kalian kali X, terus kali 4. 2 kali X kali 4. 2 kali X kali 4. Berarti 8X. Setelah itu 4 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah X kuadrat tambah 2 kali X 2X kali 4 8X tambah 16. Itu hasilnya. Itu kalau pakai cara cepat. Kalau pakai cara yang panjang, maka kalian harus jabarkan. Karena di sini X tambah 4 pangkat 2, maka semua yang di dalam kurung ini kita harus kalikan sebanyak 2 kali. Secara otomatis X tambah 4 dikali X tambah 4. Nah, pengerjaannya itu seperti pada pertemuan kali lalu, yaitu X kali X, X kuadrat, X kali 4, 4X, 4 kali X, 4X, 4 kali 4, 16. Nah, kalian jumlahkan yang sama. Yang samanya adalah 4X tambah 4X. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat tambah 8X tambah 16. Sama ya. Kalau mau pakai cara cepat dan cara jabarkan berarti sama dia punya hasil. Nah, untuk yang nomor 1B juga seperti itu. 3X kurang 1/2 pangkat 2. Artinya kalau cara cepatnya 3X ini kalian pangkat 2. Kurang, kenapa kurang? Karena negatif sini. 2 dikali 3X dikali 1/2. Negatifnya Pak sudah pindahkan di sini ya. Ini negatif 1/2 Pak sudah pindahkan di sini. Nah, kalian lihat di sini negatif 2-nya itu bisa dicoret atau dibagi. 2 dan 2 ini kita bisa bagi. Terus negatif 1/2 pangkat 2. Itu dia jadi positif karena negatif pangkat 2. Negatif kali negatif positif gitu. Terus 3X pangkat 2 berarti 3X kali 3X kan? 3X kali 3X. Berarti 3 kali 3, 9. X kali X, X kuadrat. Nah, 9X kuadrat kurang sisa 3X kali 1 ya. 2-nya sudah dibagi. 3X kali 1, 3X. 1/2 kali 1/2. Ingat perkalian pecahan. 1/2 dikali 1/2. Berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1/2 kali 2, 4. Seperti itu ya. Oke. Atau di cara penjabarannya seperti ini. 3X kurang 1/2 dikali 3X kurang 1/2. Artinya kan dia pangkat 2. Berarti kita kalikan dia sebanyak 2 kali. 3X kali 3X. 9X pangkat 2. Terus 3X kali negatif 1/2. Negatif 3/2X. Negatif 1/2 kali 3X. Negatif 3/2. Itu mungkin kalian bingung ya. Kayak gini. 3X dikali negatif 1/2.
Ini anggap saja 3x per 1. Kalau dikali berarti 3x kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3x. 1 kali 2 per 2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, seperti itu. Sehingga dia dapat negatif 3x per 2. Negatif 3x per 2 tambah karena negatif 1 per 2 kali negatif 1 per 2. Berarti positif 1 per 4. Hasilnya adalah 9x pangkat 2. Pasti kalian juga bingung kenapa Pak di sini jadi negatif 3x. Oke, kita lihat. Negatif 3x per 2 dikurang 3x per 2. Ya, seperti itu. Kalian bisa lihat penyebutnya kan sama, berarti tinggal kita operasikan dia punya pembilang. Negatif 3x kurang negatif 3x, utang 3x, utang lagi 3x, berarti utangnya ada 6x per 2. Nah, di sini kalian sederhanakan, negatif 6 bagi 2 berarti negatif 3x, karena ada x di sini jadi negatif 3x, seperti itu. Tambah seperempat. Oke, dan ini adalah contoh soal yang terakhir. Itu terdapat pada contoh halaman 134 nomor 2A dan 2B. Kalian bisa lihat negatif 4A tambah 3B pangkat 2. Kalian jangan pandang di dalam kurungnya, tapi kalian hanya berpegang bahwa kalau pemangkatan berarti dia perkalian berulang. Itu yang harus kalian tanamkan. Berarti semua yang dalam kurung itu kalian pangkat 2 dikalikan 2. Mau berapapun di dalam sini, kalau dia pangkat 2 berarti semua yang dalam kurung kita kalikan sebanyak 2 kali. Kalau pangkat 3 kali 3 kali, pangkat 4 kali 4 kali, seperti itu. Jadi kita pakai cara cepat ya, pakai cara cepat. Negatif 4A tambah 3B berarti kita pangkat 2. Negatif 4A kita pangkatkan 2 dulu. Tambah 2 dikali negatif 4A, 2 kali negatif 4A kali 3B. Kali 3B terus tambah 3B pangkat 2, seperti itu. Nah, di sini Pak sudah buat negatif 4A kali negatif 4A. Negatif 4 kali negatif 4, 16, positif 16. A kali A kuadrat. Sudah. Setelah itu, kalau yang untuk ini, 2 kali negatif 4A kali 3B. 2 kali negatif 4, negatif 8. Negatif 8 kali 3, negatif 24. Itu sepertinya Pak sudah ajar di perkalian pertemuan lalu. Terus A kali B, AB. Seperti itu. 3B pangkat 2 berarti 3B kali 3B. 3 kali 3, 9. B kali B, B kuadrat. Seperti itu. Itu cara cepatnya. Nah, soal yang berikut juga sama. 5x kuadrat kurang 2x kuadrat pangkat 2. Artinya 5x kuadrat kita pangkatkan 2 dulu. Kurang 2 kali 5x kuadrat kali negatif 2x. Negatifnya Pak sudah pindah di depan sini. Tambah, kenapa tambah? Karena negatif kita kuadratkan, artinya negatif kali negatif positif. Tambah 2x pangkat 2 ya. Sekarang kita operasikan 5x pangkat 2 kali 5x pangkat 2. 5 kali 5, 25. X pangkat 2 kali x pangkat 2. Pangkatnya dijumlahkan jadi x pangkat 4. 25x pangkat 4. Setelah itu kalian kali ini. Negatif 2 kali 5, negatif 10. Kali 2, negatif 20. X pangkat 2 kali x atau x pangkat 1 itu menghasilkan x pangkat 3 karena pangkatnya dijumlahkan 2 tambah 1. Setelah itu 2x kali 2x, 2 kali 2 4, x kali x pangkat 2. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan kalian dan semoga kalian bisa paham. Bagi kalian yang belum paham, kalian bisa japri WA di Pak atau kalian bisa juga langsung komen di video pembelajaran nanti yang akan Pak upload di YouTube. Oke. Ingat anjuran pemerintah, jaga jarak aman, tetap cuci tangan, dan stay at home. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.